Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sofia Purwati. Kalian bisa panggil Ibu Sofi. Pada semester 1 dan 2 ini, saya akan mengajar kalian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selamat belajar melalui daring. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tujuan pembelajaran daring kita yang pertama hari ini, yang pertama yaitu kalian dapat memahami lambang, bunyi, dan makna dari Pancasila. Dan yang kedua, kalian dapat memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, pada bab 1 ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi kita akan membahas dulu tentang apa itu makna dari Pancasila. Nah, tahukah kalian gambar apa itu? Itu adalah lambang dari negara Indonesia, yaitu burung Garuda beserta Pancasila dan bunyinya. Nah, perhatikan, di dada burung Garuda itu terdapat 5 lambang yang melambangkan dari 5 sila yang ada di Pancasila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang emas dengan latar belakang hitam. Kenapa bintang itu berwarna emas? Karena diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakangnya berwarna hitam yang melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu tersebut ada di dunia ini. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Kenapa dilambangkan dengan rantai? Karena rantai disusun atas gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia satu sama lain harus saling membantu. Tidak dapat manusia itu berdiri sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin, di mana pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar yang sedang tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah yang menggambarkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Sedangkan sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng digunakan karena merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, di mana sama seperti budaya di Indonesia, yaitu suka dengan bermusyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Sedangkan sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas, di mana padi dan kapas merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kalian harus hafal Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sekarang, mari kita praktekkan bersama-sama di rumah masing-masing. Mulai dari sila pertama, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat pelajaran waktu kalian masih di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Jadi, Pancasila tidak dapat diubah karena ketika Pancasila dirubah, maka
semua aturan juga akan berubah. Jika diibaratkan dengan suatu bangunan, Pancasila merupakan fondasi dari bangunan tersebut. Jadi ketika fondasi tersebut diubah, maka seluruh rumah tersebut juga harus diubah atau dirobohkan. Sama halnya dengan Pancasila yang merupakan dasar dari negara Indonesia. Jadi ketika dasar negara tersebut diubah, maka semua tatanan dan aturan yang ada di Indonesia juga harus diubah. Jadi Pancasila tidak dapat dirubah. Nah, sekarang kita akan mulai masuk pada pembahasan bab 1, yaitu proses perumusan Pancasila. Kita akan mengawali dengan pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Maaf apabila ada kesalahan dalam pelafalan karena memang lidah Indonesia ya. Nah, BPUPKI ini merupakan badan bentukan dari Jepang. Untuk apa BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan memberikan janji akan membantu proses terrealisasinya kemerdekaan negara Indonesia. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan diwakil ketuai oleh Ichi Ngabase dari Jepang, sedangkan sekretarisnya yaitu R.P. Suroso. BPUPKI ini mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sedangkan sidang yang kedua yaitu tanggal 10 Juli sampai 16 Juli tahun 1945. Sidang pertama dan kedua ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang yang dianggap tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota Jepang dan keturunan Indonesia lainnya tanpa hak suara. Nah, sampai di sini sudah jelaskan apa itu kepanjangan dari BPUPKI, apa tujuan dibentuknya BPUPKI, kapan tanggal resmi didirikannya BPUPKI, siapa ketua dan wakil ketuanya, berapa kali dilakukan sidang, dan berapa jumlah anggota BPUPKI. Mungkin cukup untuk daring kita pada pertemuan pertama ini. Untuk tugasnya akan saya kirimkan link melalui Google Classroom dan grup WhatsApp. Sampai di sini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.